Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Pangeran Diponegoro, sosok pahlawan nasional yang fotonya sering kita lihat di buku-buku sejarah atau bahkan di uang kertas. Tapi, seberapa dalam kita mengenal beliau? Kisah hidupnya jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekadar seorang pangeran yang memimpin perang besar. Mari kita telusuri bersama kisah hidup Pangeran Diponegoro, mulai dari kelahirannya yang istimewa hingga konflik pelik di dalam keraton Yogyakarta yang membentuk takdirnya. Lahir pada 11 November tahun 1785, beliau diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar. Ayahnya adalah Sultan Hamengkubuwono III Raja Yogyakarta saat itu. Namun, ibunya bukanlah permaisuri utama. Beliau adalah Raden Ayu Mangkarawati, seorang selir yang berasal dari Pacitan. Status ibunya ini menjadi salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi jalan hidupnya di kemudian hari. Sejak kecil, Mustahar tidak tumbuh besar di dalam kemewahan dan hiruk-pikuk istana. Atas keinginan nenek buyutnya, Ratu Ageng, beliau dibawa dan dibesarkan di Tegalrejo, sebuah daerah yang tenang dan asri di luar tembok keraton. Di Tegalrejo inilah kepribadiannya terbentuk. Jauh dari intrik politik istana, beliau tumbuh menjadi sosok yang religius, dekat dengan rakyat jelata, dan sangat mencintai tanah airnya. Beliau lebih suka bertani, mendalami ajaran Islam, dan bergaul dengan para ulama serta petani dibandingkan dengan mengikuti apekara protokoler keraton yang kaku. Nama Diponegoro sendiri baru beliau sandang setelah ayahnya naik tahta. Nama ini bukan sekadar gelar, melainkan sebuah amanah dan harapan. Di lingkungan yang sederhana inilah, beliau melihat langsung penderitaan rakyat akibat pajak yang memberatkan dan campur tangan Belanda yang semakin menjadi-jadi. Sementara itu, di dalam keraton Yogyakarta, api dalam sekam mulai menyala. Setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono III Takhta, seharusnya jatuh ke tangan Diponegoro sebagai putra sulung. Namun, karena ibunya bukan permaisuri, hak tersebut menjadi perdebatan. Pihak Belanda yang licik melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka ikut campur dalam urusan suksesi dan mendukung penobatan Hamengkubuwono IV yang saat itu masih sangat muda. Tentu saja, tujuannya adalah agar keraton lebih mudah dikendalikan melalui seorang raja boneka. Konflik semakin memanas ketika Hamengkubuwono IV wafat secara mendadak. Takhta kembali menjadi rebutan. Lagi-lagi, Belanda ikut bermain dan menaikkan Hamengkubuwono V yang saat itu baru berusia 3 tahun sebagai raja. Diponegoro dan para bangsawan senior lainnya yang anti-Belanda merasa sangat terhina. Mereka melihat kedaulatan keraton telah diinjak-injak. Jabatan wali raja yang seharusnya dipegang oleh tokoh yang kuat seperti Diponegoro justru diberikan kepada Patih Danureja IV, seorang pejabat yang dikenal sangat pro-Belanda. Ketidakadilan ini menumpuk dari tahun ke tahun. Diponegoro melihat bagaimana tradisi luhur keraton dirusak, bagaimana rakyat semakin miskin, dan bagaimana Belanda semakin arogan. Puncaknya adalah ketika Belanda secara sewenang-wenang berencana membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Kesabarannya telah habis. Baginya, ini bukan lagi sekadar sengketa tanah, tetapi sebuah penghinaan terhadap kehormatan keluarga dan agamanya. Dari sinilah percikan api perlawanan itu menyala, yang kemudian akan berkobar menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, yaitu Perang Jawa. Kisah Diponegoro mengajarkan kita bahwa seorang pahlawan tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari kepedulian,
keteguhan prinsip, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Konflik internal dan campur tangan asing menjadi bahan bakar yang menempa seorang pangeran religius menjadi panglima perang yang disegani. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.